Baik, shalom, selamat siang kita semua. Shalom. Damai di hati. Manis. Puji nama Puji Tuhan. Tuhan. Shalom. Shalom. Terima kasih Tante Yola sudah memberikan ruangan ini untuk saya. Dan selamat datang kita semua. Oleh karena berkat dan kasih sayang Tuhan, kita boleh berkumpul lagi di sini, di Zoom ini. Walaupun jarak memisahkan, tetapi puji nama Tuhan, dengan banyak adanya teknologi ini, kita boleh dipersatukan lagi. Terima kasih sudah membacakan topik pembahasan kita untuk siang hari ini. Sebagaimana sudah saya katakan dari awal bahwa topik pembahasan untuk sepanjang bulan ini mengenai Sabat. Banyak orang sangat pesimis untuk berpikir mengenai Sabat. Mereka berpikir itu adalah milik orang Yahudi atau lebih kepada milik orang Advent atau milik, tetapi kita sudah lihat di waktu-waktu yang lalu segala bukti-bukti Alkitab sudah menyatakan bahwa itu bukan milik manusia, tapi itu adalah milik Tuhan. Dan pada saat ini judul pembahasan yang sudah diumumkan adalah Jesus and the Sabbath. Jadi hubungan Yesus dan Sabat ini. Yesus dan Sabat. Sebelum kita lebih ke depan lagi, sekali lagi saya undang kita untuk tunduk kepala, merendahkan hati kepada Yesus dan kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang menghadap hadirat. Kami benar-benar ingin bersama Engkau, Tuhan. Siapkan hati kami, bukakanlah pendengaran dan mata kami untuk menerima kebenaran-Mu dengan segenap hati. Jauhkan daripada kami, ya Tuhan, segala cinta diri. Tutupi hamba-Mu dengan kemuliaan-Mu saja. Ratakan hamba-Mu dengan debu, aku tidak berdaya, Tuhan. Tapi biarlah hanya Engkau yang ditinggikan di tengah umat-Mu, karena hanya nama-Mu saja yang layak dan patut dimuliakan. Ini doa kami, Tuhan. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baik. Judul Yesus dan Sabat. Kemarin pertemuan-pertemuan yang lalu, mulai dari minggu pertama kita sudah bahas mengenai introduction to Sabat. Memperkenalkan hari Sabat itu sebenarnya apa dia. Dan kita sudah melihat bagaimana the great controversy atau pertentangan besar yang terjadi atas Sabat itu, yang setan serang terus sehubungan dengan ketetapan hukum keempat. Dan sekarang datang kepada Yesus dan Sabat. Kita orang Kristen semua mengakui sebagai pengikut Kristus, penyembah Yesus. Mengakui akan Yesus adalah Tuhan. Mengakui bahwa dialah Alfa dan Omega. Nah, dalam pengakuan kita itu, ketika kita sudah melihat bukti-bukti sehubungan dengan Sabat, adakah hubungan yang lebih erat lagi antara Yesus dan Sabat itu atau tidak? Itu datang pada pertanyaan itu. Mari kita perhatikan Markus pasal 1 ayat 27-28 dan Lukas pasal 4 ayat 16. Dia bilang begini, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Banyak orang memandang ayat ini, dia katakan, itu anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi tidak perlu hari Sabat kita menyembah Yesus saja. Konteksnya kelihatan seperti itu bunyinya. Menyembah anak manusia aja dalam kurung Yesus, namun hari Sabat tidak perlu. Padahal di sini dia katakan,
manusia, anak manusia itu Yesus adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Dan perhatikan ayat kata sebelumnya, hari Sabat itu diadakan untuk manusia. Mengapa Yesus ungkapkan ini dalam kitab Markus? Karena orang Yahudi klaim, mereka pikir dengan hari Sabat mereka diselamatkan. Ketika orang Yahudi menyatakan hari Sabat itu, mereka sangat menguduskan Sabat. Malah mereka kuduskan Sabat betul-betul kudus dan ortodoks sekali. Sampai dengan lap keringat tidak boleh. Nah, Yesus katakan, memang Sabat itu saya berikan bukan untuk orang Yahudi, dia bilang. Bukan untuk kamu. Aku berikan untuk manusia, seluruh manusia. Dan dia lanjut, dan anak manusia itu Tuhan atas hari Sabat. Artinya, kalau kamu penyembah Sabat, kamu juga harus mengakui aku sebagai Tuhan. Ini dalam konteks Yesus berbicara kepada orang Yahudi yang menolak Yesus. Jadi Yesus tidak pisahkan kepribadiannya dengan Sabat itu sendiri. Dia tidak pisahkan sama sekali. Makanya dalam kehidupannya sehari-hari, dalam Lukas 4:16 dia katakan di sana, menurut kebiasaannya, kebiasaan siapa? Yesus. Hari Sabat ia masuk rumah ibadat. Jadi Yesus pun kalau dia ada di tahun 2021, saudara tahu dia mau kemana? Dia akan cari hari Sabat. Karena itu kebiasaannya. Mengapa itu jadi kebiasaannya? Karena dia Tuhan atas itu. Jadi hari Sabat itu adalah hari yang dia muliakan. Makanya kan di ayat-ayat sebelumnya yang lalu kita sudah baca di dalam kitab, coba kita undur lagi, dalam kitab Kejadian. Atau 10 hukum dulu. Dalam Keluaran pasal 20. Mari kita buka Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke 11. Ada yang boleh baca, tolong bacakan. Mulai ayatnya yang ke-8. Ayat 8 sampai 10 saja. Tidak usah sampai 11. Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Amin. Terima kasih, Bu Berta. Jadi perhatikan dia katakan di ayat 10. Hari Sabat Tuhan Allahmu, bukan hari Sabatmu. Itu hari Sabat Tuhan Allahmu. Dan Yesus sangat menghormati Bapaknya. Makanya dia sendiri kuduskan Sabat, bukan karena dia orang Yahudi. Karena dia tahu itu adalah hari Sabat Tuhannya, Bapaknya. Demikian kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita harus mengakui Sabat itu adalah milik Tuhan kita. Dan kita harus menghormatinya. Dan ini yang Yesus katakan. Aku adalah Tuhan atas hari Sabat itu. Dan setiap hari Sabat, dia pergi menguduskannya dengan jemaat di tempat ibadat. Bukti Yesus adalah Tuhan yang menjadikan Sabat. Karena Yesus bilang, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Iya kan? Iya. Bagaimana kita dapat membuktikannya? Kalau dia memang Tuhan atas hari Sabat. Mari kita perhatikan dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai 4. Saya ambil bahasa Inggrisnya supaya jelas, Bu, pernyataan. Ada yang bisa baca dalam bahasa Indonesia. Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai 4. Ini peristiwa pertama kali Yesus Tuhan bertemu dengan Musa. Seringkali kita berpikir pertemuan ini bukan Yesus yang di situ. Betul tidak?
Oh, Ya. yang di sana itu Allah Bapa, makanya dia kasih namanya Yahweh. Ya kan? Oh, namanya Yahweh. Jadi itu Allah Bapa. Jadi Yesus tidak di sana. Yesus nanti hadir di kitab Matius. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai 4. Dia bilang begini, "Then the angel of the Lord," dan kemudian malaikat Tuhan appeared to him, nampak kepada Musa. Him di sini Musa. Ya. In a blazing fire, di dalam api yang membara, from the midst of a bush, dari tengah-tengah Belukar. semak atau belukar. Semak. Coba lihat. Dia bilang, yang muncul siapa? Malaikat Tuhan. Angel of the Lord. The angel of the Lord. Perhatikan dia punya lanjutan terus. And he looked and behold, the bush was burning with fire. Dan dia melihat, memperhatikan semak itu menyala dengan api. Namun, yet the bush was not being consumed. Semaknya tidak terbakar. So Moses said, jadi Musa berkata, I must turn aside. Saya harus lihat itu. And see this marvelous sight. Melihat ini pemandangan yang hebat ini. Why the bush is not burning up? Kenapa semak ini tidak menyala? Tidak terbakar? When the Lord saw, perhatikan dia katakan, ketika Tuhan melihat, dia mendekat, God called to him from the midst of the bush. Coba perhatikan. Di atas informasinya, yang di tengah-tengah bush, di tengah-tengah semak itu, angel of the Lord. Betul tidak? Ya. Ya. Sekarang, yang berbicara kepadanya Tuhan. Betul tidak? Ya. Yang muncul kepada Musa di tengah-tengah semak yang belukar, yang menyala, angel of the Lord. Angel of the Lord. Tetapi yang berbicara, yang memanggil Musa, God. God. Perhatikan ini. Siapa malaikat Tuhan itu? Yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Malak Yahweh. Perhatikan Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, saatnya. Ya Tuhan, di ayat 15 dari pasal yang sama, sampai 12, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit. Pada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Saya mau tanya, adakah malaikat berani bersumpah atas dirinya? Tidak boleh. Yang memiliki hak sumpah itu Tuhan. Dan perhatikan di dalam terjemahan, dan itu di dalam bahasa aslinya, ku ini ku besar, itu tidak pernah merujuk kepada malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, maka aku, semuanya dia taruh huruf besar. Malaikat Tuhan ini, sebenarnya dia Tuhan. Malaikat yang sama yang muncul di tengah semak. Yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Malak Yahweh. Sebenarnya Malak Yahweh tidak dapat diterjemahkan di angel of God atau malaikatnya Tuhan. Bukan. Dia itu adalah, dia malaikat atau dia pembawa kabar, tapi dia sendiri Tuhan. Itu maksudnya. Malak Yahweh artinya, dia yang membawa kabar, karena arti malak itu malaikat. Yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu evangelion. Artinya, pembawa kabar baik. Malak dengan evangelion sama. Makanya dari kata evangelion muncul kata evangelis. Evangelis itu artinya pembawa kabar, kabar baik. Nah, untuk pernyataan malak itu pembawa kabar baik, tapi Yahweh itu kata Tuhan. Jadi pembawa kabar baik Tuhan artinya dia pembawa kabar, tapi dia juga Tuhan. Lihat itu. Nah, sekarang pertanyaan, siapa malaikat itu yang membawa kabar dan dia yang memperkenalkan diri sama Musa? Aku adalah aku, yang diterjemahkan dengan Yahweh.
Ya kan? Malaikat Tuhan tadi kan yang datang dan dia bilang, ini the angel of the Lord appear to him. Malaikat ini, dan dia perkenalkan dirinya. Saudara baca dalam Kejadian 3 ayat yang terus. Kita lanjut aja, Keluaran pasal 3 maksud saya. Baca terus di pasal itu, di ayatnya yang ke-14. Dia sementara ngobrol dengan Tuhan si Musa, dan malaikat ini perkenalkan, dia bilang, aku adalah aku. Dalam terjemahan bahasa Ibrani yang disebut dengan Yahweh. Jadi dia malaikat itu, dia malaikat Tuhan, dia juga yang Yahweh. Sekarang saya bertanya, siapa itu Yahweh? Yang sebenarnya dia adalah malaikat. Iya kan? Perhatikan kitab Daniel dan Yudas. Daniel pasal 12 ayat 1, ada seorang malaikat, waktu itu muncul Mikael, dia bilang. Ini pernyataan malaikat yang satu, yang Gabriel. Gabriel datang kepada Daniel, dan dia kasih tahu sama Daniel, sehubungan dengan peristiwa Wahyu pasal 11. Di Wahyu pasal 12, malaikat ini kasih tahu sama Daniel. Dia bilang begini, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Ingat, mendampingi anak-anak bangsa. Perhatikan, yang selalu beraktivitas di perjanjian lama siapa dia? Yahweh. Saudara kalau punya Alkitab, bahasa Ibrani, di dalam perjanjian lama, paling banyak yang beraktivitas itu kata Yahweh. Sebenarnya dia sendiri yang disebut dengan Mikael. Perhatikan dalam Yudas 1 ayat 9. Siapa Mikael itu? Mikael itu dia bilang Mikael the Archangel atau penghulu malaikat. Archangel penghulu malaikat. Mikael. Dia yang berargumen dengan setan sehubungan dengan mayat Musa. Si Mikael ini. Tapi perhatikan ayat selanjutnya di dalam kitab Tesalonika, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak nampak bahasanya. Kalau saudara baca bahasa Indonesianya tidak kelihatan dia punya struktur bahasa. Tetapi dalam bahasa Inggris itu jelas. Dia bilang begini, for the Lord himself, karena Tuhanlah sendiri, will descend from heaven, akan datang dari angkasa, with the shout, dengan seruan kuat, with the voice of the archangel, dengan suara archangel. Jadi perhatikan, Tuhan akan datang dengan suara apa? Archangel. Saya mau tanya, ini dua orang atau satu orang? Masa dia Tuhan kok ada suara lain? Tidak. Dia sendiri yang bersuara, suaranya archangel. Jadi dengan kata lain, Yesus sendiri yang archangel itu. Dia sendiri itu Mikael, dia sendiri itu Yahweh. Lihat ini dia punya kita harus paham dulu dari sini. Makanya aktivitas di perjanjian lama, pernyataan Allah ada dua. Elohim dengan Yahweh. Elohim itu menerangkan akan bentuk jamak dari kealahan, yang bentuk jamaknya bukan jamak di atas satu, tapi bentuk jamaknya itu ada di atas dua. Kalau di gramatikal atau bentuk struktur bahasa yang Indonesia, bahasa Inggris, tidak ada bentuk struktur begitu. Namanya jamak lebih dari satu, betul tidak? Tapi bahasa Ibrani tidak. Bentuk jamak itu ada dua. Lebih dari satu, biasa kalau lebih dari satu dalam bahasa Ibrani, dia berakhiran dengan ayim. Itu kalau lebih dari satu. Tapi kalau dia lebih dari dua, dia berakhiran dengan kata im. Makanya kalau dia lebih dari satu, Elohim sebenarnya nggak boleh bilang Elohim kalau lebih dari satu. Dia disebut dengan Elohayim. Itu lebih dari satu namanya.
Tapi karena dia lebih dari 2, makanya disebut dengan Elohim. Artinya itu lebih dari 2. Entah dia 3, 4, 5, pokoknya lebih dari 2. Lihat itu, hanya bahasa Ibrani yang punya grammar seperti ini. Nah, gampang mengerti. Di Perjanjian Lama hanya 2 ini yang sering menyatakan Allah, Elohim dan Yahweh. Paling banyak beraktivitas itu kata Yahweh. Yang Yahweh itu sebenarnya di dalam kitab perjanjian, dari kitab Keluaran, dia sendiri itu Yesus. Makanya Yesus itu yang mengajarkan kepada orang Israel. Begitu datang di pasal 16, perhatikan kata di pasal 16 ini. Ayat 16 kita mulai. Beginilah perintah Tuhan. Ingat, yang mengawali bangsa Israel itu bukan siapa-siapa, Yesus. Dia yang mengawali mereka keluar dari tanah Mesir, pergi ke tanah Kanaan. Dia yang ada di tiang awan, tiang api. Dia yang berbicara dengan Musa di bush itu, atau di semak yang menyala atau belukar itu. Dia sendiri yang bicara di sana. Dan dia yang mengajarkan dalam Keluaran 16 ayat 16. Dia katakan, beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Ini masalah mana. Roti mana, ini roti dari sorga. Yang Tuhan jatuhkan dari sorga seperti embun setiap pagi. Jadi orang Israel masih tidur, ini roti sudah jatuh. Sebelum matahari terbenam, sudah dipesankan Tuhan. Pungut itu semua. Dia seperti sisik-sisik ikan, tapi agak besar sedikit. Dia jatuh dari langit dan mereka kumpul itu. Di gomer atau di keranjang. Dikumpul itu. Nanti mereka olah itu, entah mereka tumbuk atau masak bagaimana, itu cara mereka boleh makan mentah, sampai mereka bilang rasanya seperti rasa ketumbar dikatakan. Di informasi kitab Ulangan. Kitab sama dengan ketumbar. Nah, mereka kumpulkan itu. Namun, dia katakan begini, pungut itu semua menurut keperluan. Masing-masing boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Dan ayat 19 sampai 22, Musa katakan pada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Itu mana itu? Karena mereka melanggar. Tuhan bilang jangan ambil banyak-banyak. Ambil saja untuk keperluan hari itu. Jangan ambil untuk hari esok. Nanti hari esok ada yang baru. Itu prinsip yang sama yang Yesus tanamkan. Yang disebut dengan teologi hari ini. The Day of Theologian. Jadi dia bilang, cukup hari ini, berpikirlah untuk hari ini, jangan pikir untuk hari esok. Yakobus katakan, jangan kita berpikir kita mau ke kota Anu hari besok. Tidak, kita harus serahkan sama-sama Tuhan. Karena kesusahan hari ini tidak sama dengan hari esok. Jadi Tuhan selalu menyiapkan kita untuk setiap hari saja. Makanya dalam doa Bapa kami, dia diajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dia tidak cukupkan untuk besok. Dan dalam konsep berpikir ini, Yesus ajarkan itu. Malaikat ini ajarkan kepada Musa, kepada bangsa Israel waktu itu. Dia bilang, jangan ambil lebih, cukup hari ini. Tapi mereka tetap keras kepala. Akhirnya yang jadi, busuk makanannya. Dan bau busuk sekali, sampai berulat dia diinformasikan di sini. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tapi ketika matahari panas, cairlah itu. Jadi, hanya sebelum matahari terbit, mereka sudah selesai memungut itu. Kalau mereka ambil sudah ada matahari, dia mencair. Ini informasinya. Pada hari ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. Pada hari Jumat itu, hari 6. Kita sudah belajar yang lalu ya, hitung hari. Dan kita sudah tahu, hari Jumat itu hari ke-6. Hari ke-6, hari Jumat, mereka pungut itu 2 kali. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaat memberitahukannya pada Musa. Mereka bilang, hey, kemarin mereka pungut 2 gomer yang akhirnya busuk dan berulat.
Sekarang mereka lakukan lagi itu di hari Jumat. Dan Musa jawab di ayat 23. Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, hari Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu masak, masaklah. Segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Di ayat 28, Tuhan sendiri berfirman sama Musa. Karena mereka itu keras kepala, tegar tengkuk, sudah dikatakan, besok hari Sabat, mana tidak akan turun, roti sorga tidak akan turun. Tapi tetap aja mereka bangun pagi, mereka mau cari-cari di mana roti turun. Dan Tuhan katakan, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Kenapa? Hari Sabat mereka bekerja mencari mana. Dan di pandangan Tuhan, itu adalah pemberontakan atau menolak hukum Tuhan. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Sama dengan ungkapan Yesus tadi kan? Sabat itu diberikan Tuhan kepadamu. Sabat itu diberikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Yesus yang sama yang mengajarkan kepada bangsa Israel bagaimana harus kuduskan Sabat. Yesus yang sama ketika dia jadi manusia, menyaru jadi manusia, dia juga menghidupkan itu setiap hari. Setiap hari Sabat menurut kebiasaannya, dia pergi ke sinagog dan beribadah dan membaca Alkitab di sana. Yesus yang sama juga yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi dengan kata lain, Yesus itulah. Dia sendiri yang selalu mengajarkan kepada anak-anaknya mengenai bagaimana kuduskan Sabat. Karena Sabat itu adalah ruang lingkup Tuhan. Di situ dia berhadirat, bukan di tempat yang lain. Jadi kekudusan Sabat itu bukan oleh karena kita mengikuti orang Yahudi atau kita mengikuti Advent, tidak. Tetapi itu adalah bagian dari Yesus sendiri. Ketika kita menyembah Yesus sebagai Tuhan, secara otomatis Yesus katakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti Sabatku, karena Sabat adalah milikku. Itu bahasa Yesus. Kalau saya rangkum, saya paraphrase bahasa-bahasanya. Setiap pernyataannya Alkitab, dia menyatakan kepada kita bahwa dialah Tuhan atas hari Sabat itu, dan kalau kita mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai Yesus, sebagai Juru Selamat, kita juga harus akui dia terhadap hari Sabat itu. Kita akui Sabat sebagai miliknya, bukan milik kita, bukan milik Advent, bukan milik orang Yahudi, orang Israel, atau milik denominasi tertentu. Tapi itu adalah milik Allah yang mutlak harus kita hormati, kita hargai. Itulah kekudusan Sabat yang kita lihat dari latar belakang Yesus. Jadi Yesus yang mengajarkan, dia sendiri yang ada di tengah-tengah semak belukar. Dia sendiri yang akan datang kedua kali. Akan klaim siapa umatnya. Ibrani pasal 4 ayat 9 sebagai ayat terakhir untuk mereminding kita. Tolong bacakan Ibrani 4 ayat 9 sebagai ayat kunci kita pada sore hari ini. Ibrani pasal 4 ayat 9. Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Amin. Masih ada hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Dia tidak bilang masih ada hari keperhentian untuk orang Advent. Masih ada hari perhentian untuk orang Yahudi. Tidak. Dia tekankan di situ bagi umatnya. Jadi dengan kata lain, umatnya dia akan kenal dengan pemeliharaan hari ke-7 itu. Karena itu adalah karunia. Makanya perhatikan di dalam pernyataan Yesus tadi, di dalam cerita waktu di
waktu di Sinai. Oh, Sinai. Dia katakan, aku memberikan Sabat itu untukmu. Jadi Yesus memberikan itu. Itu sebagai pemberian ilahi. Yang kita kenal kalau pemberian ilahi itu adalah bahasa teologianya karunia. Itu arti pemberian ilahi. Karunia itu adalah satu pemberian yang tidak layak kita peroleh, tapi itu diberikan dengan cuma-cuma. Pemberian secara hormat. Nah, bayangkan kalau Tuhan berikan Sabat itu kepada umat, kepada seluruh manusia, dan manusia menolaknya. Betapa kerasnya hati kita. Itu Tuhan berikan untuk manusia. Dan kita katakan, tidak perlu Tuhan. Saya sudah punya hari yang lain. Jangan seperti itu. Hargai pemberian Tuhan itu sebagai satu karunia kepada kita. Itu adalah karunia. Makanya ketika dia katakan di dalam Ibrani 4 ayat 9, dia bilang di sana jelas bahwa umatnya masih memiliki satu hari, yaitu Sabat, hari perhentian. Hari ke-7 malah ditekankan di situ sebagai Sabat Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.